Halo teman-teman semua, dengan saya Krisna Satya Putra. Di sini kita akan berdiskusi bersama tentang materi confidence interval atau rentang keyakinan. Banyak yang bilang materi ini sulit, rumit, atau bikin pusing ya. Padahal apabila kita sudah mengenal materinya, jadi tidak terasa sulit ya teman-teman. Atau kita lebih mudah untuk mengerjakan soalnya. Nah, langsung saja kita ke materinya ya, teman-teman. Nah, confidence interval. Apa sih confidence interval itu? Confidence interval merupakan sebuah interval antara dua angka, di mana nilai parameter sebuah populasi dipercaya terletak di dalam interval tersebut. Jadi di sini ada yang namanya confidence interval ya, teman-teman. Confidence interval yaitu nilai yang membentang dari batas bawah sampai batas atas, di mana kita merasa yakin bahwa nilai rata-rata populasi di antara batas tersebut. Ya, jadi ini adalah garis rentang untuk confidence interval ya nanti ya teman-teman. Kemudian di sini ada yang namanya EBM. Apa itu EBM? EBM, Error Bound of the Mean atau Margin of Error, yaitu panjang dari titik tengah menuju titik atas atau titik bawah. Ya, jadi EBM ini jarak antara titik tengah ya, titik tengah menuju ke titik atas maupun titik bawah. Confidence interval ini juga dapat kita definisikan sebagai 2 EBM ya, teman-teman. Nah, di sini juga terdapat rumus. Untuk confidence interval ini, rumusnya yaitu EBM sama dengan Z sigma per akar N, di mana Z merupakan nilai data yang ditarik dari distribusi secara normal. Jadi nanti nilai Z ini kita tentukan dengan tabel ya teman-teman. Kemudian di sini ada yang namanya sigma. Sigma yaitu standar defisiasi populasi dan N adalah jumlah sampelnya. Nah, di sini juga terdapat kondisi di mana sigma atau standar defisiasi populasi tidak ditentukan, sehingga kita dapat menggunakan standar defisiasi dari sampel, bukan dari populasi. Jadi standar defisiasi sampel ini kita gunakan untuk menggantikan standar defisiasi populasi, sehingga rumusnya menjadi EBM sama dengan Z S per akar N. Kemudian juga terdapat kondisi di mana standar defisiasi populasi atau sigmanya itu tidak diketahui dan N-nya itu kurang dari 30. Maka kita dapat gunakan rumus EBM sama dengan T S per akar N, teman-teman. Oke, jadi di sini untuk menghitung confidence interval itu, ini kita menggunakan data sampel ya teman-teman, bukan data populasi. Untuk mempermudah kita langsung ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya, data berat komodo di Pulau Komodo berdistribusi secara normal dengan standar defisiasi sebesar 78 kg, lalu 40 ekor komodo diambil secara acak, didapatkan rata-rata sampelnya adalah 80 kg. Tentukan 95% confidence interval untuk rata-rata berat komodo. Nah, katakanlah populasi ini merupakan jumlah seluruh komodo yang ada di Pulau Komodo. Nah, kita nggak mungkin kan kalau semisal tangkap komodonya satu persatu, kemudian kita hitung satu persatu, kan tuh nggak mungkin ya teman-teman. Jadi, kita gunakan sampelnya saja ya. Kalau di soal, sampelnya itu kita gunakan, lalu 40 ekor komodo diambil secara acak. Nah, 40 ini merupakan sampelnya yang akan kita hitung nanti.
Nah, sehingga dapat kita ketahui sigmanya sama dengan 78 ya teman-teman. Karena standar deviasinya yaitu 78 sehingga didapat sigmanya yaitu sama dengan 78. Nah, di sini ada N sama dengan 40. Karena apabila pada soal 40 ekor komodo diambil secara acak. Nah, maka N ini merupakan sampelnya atau 40 ekor komodo sebagai sampel. Nah, di sini juga ada yang namanya CL ya teman-teman, atau confidence level. Nah, confidence level dari soal ini yaitu 95%. Dan kemudian untuk X bar-nya itu 80 kg. Karena didapatkan rata-rata sampelnya yaitu 80 kg. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang namanya Z-nya ya teman-teman. Untuk mempermudah dalam mencari Z, kita gunakan grafik. Nah, dalam grafik ini yang CL 95% itu, sebentar. Nah, CL 95% ini merupakan rentang sini ya teman-teman. Ya, jadi di sini daerah tengah yang diarsir ini sebesar 95%. Nah, di sini kan 95% ya teman-teman. Di sini juga masih ada panjang di sini nih. Nah, kalau di tengah 95%, maka di ujung-ujungnya ini yaitu sebesar 2,5%. Di sini juga 2,5%. Nah, untuk mencari confidence interval ini, yaitu yang dihitung itu bukan 95% atau keseluruhannya teman-teman, tetapi rentang dari sini menuju ke sini ya teman-teman. Sehingga untuk mencari rentangnya, kita dapat menjumlahkan 95% ini dengan 2,5%. Kita jumlahkan. Dihasilkan 97,5%. Nah, dari 97,5% ini, untuk mencari Z-nya, kita ubah 97,5% ini kita ubah menjadi desimal ya teman-teman. Nah, menjadi 0,975. Nah, ketika kita sudah dapatkan desimalnya, kita langsung saja menuju ke tabelnya. Nah, tadi kan untuk hasilnya itu sebesar 9, hasilnya itu desimalnya 0,975 ya teman-teman. Nah, di sini kita cari yang nilainya 0,975. Nah, tepat sekali di sini ada 0,975. Dari angka ini kita lihat ke samping ada angka 1,9 dan ke atas ada 0,06. Nah, kita untuk mencari Z-nya, kita jumlahkan antara 1,9 dengan 0,6. Jadi, Z sama dengan 0,06
ditambah 1,9 sama dengan 1,96. Nah, jadi Z-nya yaitu sama dengan 1,97 ya teman-teman. Maaf, 1,96 maksudnya teman-teman. 1,96. Nah, kemudian setelah Z-nya sudah diketahui, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini teman-teman bisa pause terlebih dahulu videonya, kemudian teman-teman hitung menggunakan rumus ini, dan kemudian teman-teman cantumkan jawaban di kolom komentar teman-teman. Nah, apabila sudah, berikut adalah hasilnya sebesar 24,17. Nah, EBM-nya sudah diketahui yaitu sebesar 24,17. Nah, di sini kita akan mencari yang namanya batas bawah dan batas atas ya teman-teman dengan cara 80 atau X-bar-nya kita kurangi dengan 24. Nah, maka akan ketemu batas bawah yaitu 55,83. Dan untuk mencari batas atas sebaliknya 80 ditambah dengan 24,17 sehingga batas atas dihasilkan yaitu 104,17. Dan untuk hasilnya, untuk garisnya, confidence interval ini seperti ini, yaitu dengan batas bawahnya 55,83 ini, dan batas atasnya 104,17. Maka dapat kita simpulkan, kita 95% yakin bahwa berat rata-rata populasi di Pulau Komodo berada di antara 55,83 sampai dengan 104,17 kg. Ya, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Apabila teman-teman ada pendapat lain atau cara lain, teman-teman bisa diskusikan bersama-sama di kolom komentar ya teman-teman. Nanti untuk komennya bakal aku balas satu-satu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.